Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan kasih sayangnya kita diberi kesehatan serta umur sampai saat ini. Marilah kita ucapkan salawat beriringkan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Kanza Apriliani. Saya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 21522204. Saya akan membawakan tentang niat. Yang pertama, apa itu niat? Niat itu secara bahasa berarti mensengaja atau bermaksud. Jadi, apabila ada seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan dengan maksud tertentu, maka maksud tertentu yang terbentuk di dalam hati itulah yang disebut dengan niat. Niat itu terletaknya di dalam hati, maka meskipun kita sudah melafalkan ucapan niat, tetapi apa yang kita ucapkan berseberangan atau bertolak belakang dengan masuk yang terbentuk di dalam hati kita, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah niat yang ada di dalam hati, bukan niat yang diucapkan. Ada hadis yang menjelaskan tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallahi wa lirasulihi fa hijratuhu ilallahi wa lirasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis yang saya sebutkan barusan, ternyata niat itu memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan. Maksudnya adalah setiap niat itu mempunyai fungsi atau pengaruh terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Sebagai contoh, kita melakukan sholat dengan niat agar dilihat oleh orang lain. Maka sholat yang barusan kita kerjakan, meskipun sholat itu ada hal baik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat kita karena itu berupa ria. Ya, mengapa demikian? Karena sholatnya itu tidak niat karena Allah, tapi niatnya karena orang lain. Jadi, eh, amal perbuatan kita tidak diterima sebagai sholat karena Allah. Selain itu, apa yang kita peroleh dari perbuatan atau amalan yang kita lakukan juga tergantung dari niatnya. Misalnya, ketika kita melakukan rutinitas sederhana seperti makan atau minum, apabila kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari aktivitas kita sehari-hari sekecil makan atau minum atau jalan atau apapun kita akan mendapatkan pahala jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita makan dan minum hanya untuk mendapatkan kenyang dan menghilangkan haus, maka kita cuma dapat ya rasa kenyang dan nggak haus itu lagi. Jadi kita nggak dapat pahala dari situ. Makanya uh, kita harus meniatkan segala sesuatu itu kita kerjakan karena Allah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, uh, saya akan membawakan ceramah tentang niat karena Allah. Setelah kita mengetahui tentang eratnya kaitan niat dan perbuatan dan pentingnya berniat dalam melakukan suatu perbuatan, maka pada kali ini apa yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan niat karena Allah. Nah, istilah lain dari niat karena Allah itu adalah ikhlas. Definisi ikhlas itu sendiri adalah memurnikan tujuan, maksud, dan niat kita dalam beribadah hanya untuk Allah. Eh, Artinya murni di sini adalah niat dan tujuan kita itu nggak tercampur dengan niat-niat yang lain selain Allah gitu.
sebagai contoh nih, kita membaca Al-Quran dengan tujuan mendapatkan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah gitu. Bukan, jangan kita membaca Al-Quran karena pengen dilihat orang lain kayak, oh rajin ya dia suka baca Al-Quran atau kenapa gitu. Nah, itu kita nggak boleh. Terus seperti apa yang dimaksud dengan ikhlas karena niat Allah? Yang dimaksud ikhlas karena niat Allah itu kita mengerjakan ibadah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah tanpa mengharapkan apapun dari makhluk. Jadi apabila kita melakukan ibadah, misalnya sholat ataupun yang lainnya, maka niat dan tujuan kita itu adalah ridho dari Allah. Eh, saya ingin menyampaikan bahwa niat karena Allah bukanlah perkara perkara yang dikerjakan tanpa alasan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk ikhlas niat karena Allah di dalam menjalankan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dari ayat ini dapat kita petik suatu pelajaran bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk meniatkan segala ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan maaf, ada alasan logis mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa niat karena Allah. Yang pertama, eh, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak layak apabila ibadah kita itu bukan kepada Allah gitu, ditujukan kepada selain Allah. Yang kedua itu, bagaimana mungkin makhluk yang hanyalah ciptaan itu dijadikan tujuan dalam ibadah, sementara dia itu Allah yang juga itu hanya ciptaan Allah gitu. Dia itu makhluknya yang hanya ciptaan Allah, maka yang layak atau yang pantas jadi tujuan kita dalam beribadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu yang memberikan nikmat kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Logikanya orang yang diberikan nikmat itu seharusnya kan bersyukur kepada yang memberikan nikmat, dan ibadah itu dalam rangka bersyukur kepada Allah sang pemberi nikmat. Oleh karena itu, jika ibadah kita lakukan bukan niat karena Allah, artinya kita telah salah tujuan dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga, karena Allah lah yang menciptakan segalanya dan hanya Allah lah yang merajai di hari kiamat. Maka hanya Allah pula yang mampu membalas ibadah kita di akhirat. Maka sungguh rugi bila ibadah kita itu tidak dilakukan eh, dengan niat karena Allah. Karena jika ibadah yang kita lakukan itu tujuannya adalah balasan dari makhluk, maka mereka juga tidak bisa memberikan balasan apapun di akhirat kelak. Eh, Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.